kuwasa. Aku lan kowe ing manunggaling Budi laku utama kanthi sentosa ing budi. aja mabuk dunya urip rekoso. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kanthi nyebut asma panjenengan, kula ngaturaken puji syukur ing ngarsa panjenengan ingkang sampun paring kesarasan ngantos dinten menika. Nyuwun idi pangestu anggelar wayang beber. Bawang abang padha nyimpang, bawang putih padha nyisih. Kala saka wetan baliya ngetan, kala saka kulon baliya ngulon, kala saka kidul baliya ngidul, kala saka lor baliya ngalor, kala saka dhuwur baliya mendhuwur, kala saka menisor baliya menisor. Laku sak laku panyuwun pangestu Gusti Allah kang akarya jagat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah. Nemo nemo luro luro, nemo nemo luro luro, nemo nemo luro. Nyono sun miwiti dalang, Nemo dalang wayang beber, luro kanthi nglar crita nguni. nemo Wayang beber kanthi dadi panguri budaya kang luhur. luro nemo Mugia tansah pinaring lancar, luro saklaminyo anggelar cinarita. nemo luro luro nemo nemo luro luro nemo. Ngilmu iku kelakoni kanthi laku
tegese kas nyantosani setya butya pangekese tur angkara suke tanpa pondo didaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi ajri Raden Inu Kertopati atau yang lebih dikenal dengan nama Panji Asmoro Bangun adalah putra dari Raja Jenggala. Di hari yang cerah ini sedang berlangsung pelantikan Raden Inu Kertopati. Raden Inu Kertopati dilantik menjadi Pangeran Pati di Jenggala setelah berhasil menuntut ilmu dan menyelesaikan ujian bertapa di Gunung Pawitra selama 40 hari. Penuh dengan godaan sebagai syarat dari Raja Jenggala agar Raden Inu Kertopati dapat dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan Jenggala. Namun tidak seorang pun tahu bahwa sebenarnya Raden Inu Kertopati terjebak godaan saat bertapa. Ia membawa pulang seorang perempuan yang didapat dari salah satu godaan bertapanya, yaitu Dewi Anggraini, yang dijadikannya istri secara diam-diam. Raja Jenggala tidak mengetahui hal tersebut, dan Dewi Anggraini disembunyikan oleh Raden Inu Kertopati di Kepatian bersama dengan ibu dan ayahnya. Acara pelantikan itu dihadiri oleh Raja Kediri, Dewi Kili Suci, dan para punggawa kerajaan. Raja Jenggala sengaja mengundang Raja Kediri untuk sekaligus merundingkan tentang penyatuan dua kerajaan mereka. Fakta bahwa kerajaan Kediri pernah berselisih dengan kerajaan Jenggala membuat Dewi Kili Suci dan Lembu Sura memberi saran kepada mereka berdua agar menikahkan putra-putri mereka. Raden Inu Kertopati, putra dari Raja Jenggala, dengan Dewi Skartaji, putri dari Raja Kediri. Suke tanpa pondo didaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Rakyatku sekalian, aku ada pengumuman penting yang akan kusampaikan. Aku sudah berperang ke sana kemari, memenangkan seluruh peperangan. Wilayahku sudah semakin luas, rakyatku juga semakin makmur, dan usiaku sudah memasuki usia senja. Kekuatan dan tubuhku tidak sekuat dulu. Maka dari itu, aku akan menobatkan putra mahkota yang akan menggantikan tahtaku. Raden Inu Kertopati akan menggantikan kedudukanku sebagai raja karena ia telah berhasil menyelesaikan ujian bertapa di Gunung Pawitra selama 40 hari. Dengan pencapaiannya itu, maka Raden Inu Kertopati berhasil membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang penerusku. Hidup Raden Panji! Hidup! Setelah acara pelantikan Raden Inu Kertopati, Raja Jenggala dan Raja Kediri saling berunding di ruangan khusus kerajaan tentang perjodohan Raden Inu Kertopati dan Dewi Skartaji. Atas saran dari Dewi Kili Suci dan Lembu Sura, perjodohan ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan lagi antara Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri dan bisa mengembalikan masa kejayaan Kerajaan Kahuripan.
Acara berunding pun selesai. Raja Kediri meminta salah satu pengawalnya untuk memanggil Raden Inu Kertopati ke ruangannya. Pengawal itu pergi ke tempat pelantikan. Saat itu juga Raden Inu Kertopati sedang berbincang dengan para tamu undangan. Mohon maaf Raden Panji. Raden Panji diminta untuk segera menghadap ke Baginda Raja Kediri. Baiklah, aku akan segera pergi ke tempat Raja Kediri. Saat Raden Inu Kertopati telah sampai di tempat Raja Kediri, Raden Inu dikagetkan oleh kabar yang disampaikan oleh Raja Kediri. Salam yang mulia. Ada kepentingan apa sehingga Baginda memanggil saya? Panji, menikahlah dengan anakku Dewi Sekartaji. Akan lebih baik jika kalian berdua menikah dan bisa menyatukan dua kerajaan yang sudah lama berseteru ini. Maafkan saya, Baginda. Saya tidak bisa menikahi Dewi Sekartaji. Kenapa, Panji? Apakah putriku kurang cantik? Bukan begitu, Baginda Raja. Justru Dewi Sekartaji amat sangatlah menawan. Lantas, mengapa, Panji? Apakah ada suatu hal yang mengganggumu? Kalau begitu, aku izinkan kau untuk segera pergi menemui putriku Sekartaji. Pertimbangkan keputusanmu dengan bijak. Saat kau sudah mengambil keputusan, kembalilah ke sini untuk memberitahukanku keputusanmu. Baik, yang mulia Raja. Salam. Namun, Raden Inu Kertopati tidak pergi untuk menemui Dewi Sekartaji, melainkan dia pergi untuk menemui Dewi Anggraini di Kepatihan. Ayo rek, tak wuruki nembang sing wis dilalekno arek saiki. Ayo. Sik, tak cuntui. Aku duwe pitik tukung saben dina tak pakani jagung petok gogok petok. Saiki ayo dinyanekno bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. Aku duwe pitik tukung saben dina tak pakani jagung petok gogok petok. Saiki ayo diganti gawe critane kene dhewe. Ayo. Monggo masih ditabuhi. Aku duwe cerita wayang beber lakon Panji lan Anggraeni Sekartaji anake Raja Kediri dijodohne karo Panji diceritakno IPS 3 Semansapa Mojokerto. Cerita wayang beber dongeng Jawi kuno. Ayo padha kanca dilestarekno lewat pagelaranku diceritakno IPS 3 Semansapa Mojokerto. Raden Inu Kertopati semakin sering menemui Dewi Anggraini secara diam-diam. Ia tahu jika ia memberitahu ayahnya bahwa ia telah memperistri seorang lain selain Dewi Sekartaji, Raja Jenggala pasti akan membunuh Dewi Anggraini. Maka dari itu, Raden Inu Kertopati sering izin pergi keluar dengan alasan berbohong. Seperti kali ini, Raden Inu Kertopati beralasan ingin pergi keluar untuk berburu, padahal dia pergi untuk bertemu Dewi Anggraini. Raja Jenggala tidak sebodoh itu. Ia menyadari bahwa setelah pulang dari bertapa, Raden Inu Kertopati semakin sering pergi keluar dengan berbagai alasan. Raja Jenggala akhirnya menyuruh salah seorang pengawal
untuk memata-matai Raden Inu Kertopati saat pergi keluar. Saat ini Raden Inu Kertopati masih tidak sadar bahwa ia sedang diikuti oleh pengawal suruhan ayahnya. Ketika sampai di tempat Anggraeni, Raden Inu Kertopati segera menghampiri Anggraeni untuk menghabiskan waktu berdua. Saat itu juga Patih Kudawarsa, ayah Anggraeni, berbicara kepada ibu Anggraeni. Adinda, sungguh sedih hatiku melihat Anggraeni bisa sebahagia ini bila menjadi istri Raden Inu Kertopati. Jika dibiarkan terus seperti ini, kita akan mendapat masalah. Karena saat ini, Raden Inu Kertopati telah dijodohkan dengan putri dari Raja Kediri, Dewi Sekartaji. Tapi, apalah dayaku, aku tidak sanggup bila harus merampas kebahagiaan anakku. Benar, Kakanda. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi ini. Akan lebih baik jika kita pasrahkan saja kepada Sang Hyang Wenang. Pengawal suruhan Raja Jenggala menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Ia terkejut dan segera melapor kejadian ini kepada Raja Jenggala bahwa Raden Inu Kertopati ternyata sudah memperistri seorang wanita lain, yaitu Dewi Anggraeni secara diam-diam. Di saat perjalanan pulang, Raden Inu Kertopati bertemu dengan seorang kakek yang gaya pakaiannya sangat berbeda dengan pakaian orang-orang di zamannya. Terlihat jika kakek itu sedang galau. Raden Inu Kertopati segera menghampiri kakek tersebut. Permisi, kakek. Sepertinya kakek sedang kebingungan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini tolongin dong. Gue lagi malam sama istri gue, terus gue kagak ngerti nih zaman apa. Pokoknya gue gak mau ketemu istri gue lagi. Bantuin dong cariin panti jompo atau padepokan gitu kayak di sekitar sini. Raden Inu Kertopati kaget saat mendengar kakek itu berbicara. Logat sang kakek baru pertama kali ia dengar. Namun, ia kesampingkan hal itu semua dan segera mengantar sang kakek ke padepokan terdekat. Di tengah perjalanan, sang kakek sempat bercerita sedikit kepada Raden Inu Kertopati tentang asalnya. Kakek itu ternyata adalah seorang yang bahasa gaulnya time traveler dari masa depan abad ke-23. Tentu saja Raden Inu Kertopati masih tidak percaya. Namun, melihat cara berpakaian dan logat bicara kakek itu, ia menjadi setengah percaya. Something we fought for. Never want this kind of pain. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know. Kowe ra iso mlayu saka kesalahan aji ning diri on.
kasih karena udah ngantelin gua ya nak. Sama-sama, Kek. Mau lihat-lihat lu lagi ada banyak masalah. Gini deh, pakai ucapan terima kasih gua karena lu udah bantuin gua bakal kasih lu satu permintaan. Benarkah itu, Kek? Menurut lu kira muka gua kan tampang-tampang pembohong, ah? Baiklah kalau begitu. Saya mau melihat kehidupan saya di masa depan. Apakah bisa? Ya bisa dong, itu mah kecil. Bentar, siapa nama lu? Inu Kertopati, Kek. Bisa dipanggil Panji. Oke Panji, gua kakek Alfi. Let's go, kita jalan-jalan. Enjing budal kumrah kumuro obrah busananyo pating cloroting katon sumunar saka brang wetan katingal kanthi sinambunge cinarita bahwana Di perjalanan menuju sebuah tempat, kakek Alfi dan Raden Inu Kertopati berpapasan dengan dua remaja cowok dan cewek. Entah karena pelet apa, tiba-tiba kakek Alfi berhenti dan terus memandangi cewek itu. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus. Dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang kondelono atiku yen takdire kandeng yo bakal kandeng. Tuhan terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Tonton, Lapo? aku bad mood banget loh. Bad mood lapo sih? Bad mood banget gak dielingno ayang maem. Ayang lo menengai. Ayangmu meneng ae kon kangen dah nih ayangmu opah ya tambah sayang kon. Terlihat seorang kakek tua dari kejauhan. Wayune ala iki lek. Ye, sopo sih iki? Info WA-ne Mas. Dikasih info Mas. Ayo tak dudono. Rupane wong iki sugih. Loh. Ya mo tah Mas Yosuke. Wong rambute wis putih ngono. Gak oleh tanjal WA-e. Gak duwe WA aku, Mbah. Mosok sik kinyis-kinyis ngene diceluk mbah rek. Lah njaluk diceluk apa nek gak mbah? Yo diceluk Mas ta sayang ngono yo gak apa-apa cantik. Mau wis gak sudi blas, Mbah. Sini ya lo cantik duduk berdua mbek emas. Gak suka gelai. Alai sinisin barang. Yo ancen emoh, wong wis mambu lemah. Mak jelep. Wis ta lah sini yo. Duduk berdua kene lho, ndelok pagelarane arek-arek IPS 3. Iya, iki lho aku longgo. Ngene si cantik dadi sayang aku. Duh, wong iki rek. Wis rek, lanjut tak deloke ambek arek cantik iki. Kemudian, kakek Alfi mengeluarkan sebuah alat dari saku celananya. Alat itu berbentuk persegi panjang dan memiliki berbagai macam tombol.
Sang kakek menekan tombol merah bertuliskan future. Betapa kagetnya Raden Inu Kertopati melihat cahaya yang bersinar sangat terang hingga menyilaukan matanya keluar dari handphone tersebut. Saat Raden Inu Kertopati membuka matanya, ia dan kakek Alfi tiba di depan sebuah kerajaan yang tidak asing bagi Raden Inu Kertopati. Itu adalah kerajaan Jenggala. Dari dalam kerajaan Jenggala keluar sosok wanita yang sedang menggendong anak yang kira-kira masih berumur 3 tahun dan 2 anak lainnya yang sepertinya berumur 10 dan 15 tahun. Wanita itu tak lain adalah Sekartaji. Sekartaji bermain dengan anak-anak itu. Dia terlihat bahagia. Ini kehidupan lo di masa depan. Dia Sekartaji yang akan menikah dengan lo. Anak yang berada di gendongan Sekartaji dan 2 anak itu adalah anak lo, Panji. Tidak mungkin, Kek. Harusnya saya menikah dengan Anggraini, bukan dengan Sekartaji. Kakek tidak salah masa depan, kan? Sekuat apapun lo nolak, lo gak akan bisa ngerubah apa yang udah jadi takdir lo, nak Panji. Tapi bagaimana bisa? Apa yang terjadi dengan Anggraini? Ikut gua, nanti gua jelasin. Kakek Alfi lalu membawa Panji ke sebuah pemakaman. Dia menunjuk salah satu batu nisan yang terlihat berbeda sendiri dari makam yang lain. Lu lihat makam itu? Ini tidak mungkin. Mengapa batu nisan itu bertuliskan nama Anggraini? Sorry ya Panji, gua nggak tahu kalau masa depan lu bakal gini. Anggraini nanti akan mati di tangannya sendiri dan perjodohan lu dengan Sekartaji akan dilakukan. Tidak, Kek. Ini tidak benar. Ini pasti salah. Kakek, tolong kembalikan saya pada dunia saya. Tiba-tiba, Raden Inu Kertopati merasakan kepalanya pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Ia merasa seperti akan pingsan. Raden Inu Kertopati menutup matanya dan tak sadarkan diri. Saat kesadaran Raden Inu Kertopati kembali, ia membuka mata dan ia sudah kembali ke tempat awal semula saat ia dan kakek Alfi menggunakan alat ajaib tadi. Dilihat di sekitarnya bahwa kakek itu sudah pergi entah kemana, meninggalkan Raden Inu Kertopati sendirian. Apa yang barusan aku lihat? Aku tidak percaya bahwa Anggraini akan mati di tangannya sendiri. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Yang terpenting sekarang, aku harus mencari Anggraini terlebih dahulu. Di sisi lain, Brajanata dipanggil untuk menghadap sang ayahanda Raja Jenggala. Salam, Ayah. Apa yang sedang terjadi sehingga ayahanda memanggil saya? Brajanata anakku, aku sudah tahu bahwa selama ini Raden Inu Kertopati telah membohongi ayahmu ini. Ia ternyata sudah sering bertemu dengan Anggraini secara diam-diam. Anggraini, anak Pati Kudawarsa itu tak tahu diuntung. Beraninya ia menghalangi perjodohan Inu Kertopati dan Sekartaji. Lantas, ayahanda ingin saya melakukan apa? Brajanata, pergilah engkau untuk menculik dan membunuh putri Anggraini. Baik, Yang Mulia ayahanda. Kan ku terima dengan
citraning bulan dadari. Raja Nata berangkat menemui Putri Anggraini di Kepatihan. Tak disangka, saat Putri Anggraini dipanggil oleh Brajanata ke depan, Patih Kudawarsa bersembunyi di balik pintu untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Brajanata dan putrinya. Putri Anggraini, Anda dipanggil oleh Yang Mulia Raja Cengkala untuk membahas tentang Tuan Putri dan Raden Inu Kertopati. Benarkah itu Pangeran Brajanata? Benar, Tuan Putri. Ikutlah denganku sekarang ke kerajaan. Apa ayahku boleh ikut? Sebaiknya jangan dulu, Tuan Putri. Karena pikiran Raja Cengkala belum sepenuhnya jernih. Takut nanti terjadi perkelahian antara Patih Kudawarsa dan Raja Cengkala. Dengan bumbu kebohongan yang diucapkan oleh Brajanata, tentu saja Putri Anggraini ikut berangkat dengan Brajanata ke kerajaan. Siapa yang tidak bahagia jika hubungannya dengan Panji akhirnya direstui oleh Raja Jenggala? Namun, Patih Kudawarsa menaruh rasa curiga atas alasan yang dilontarkan oleh Brajanata. Ia segera mengikuti jejak mereka berdua dan mencari Panji untuk mencari bantuan. Sementara itu, Raden Inu Kertopati sedang menuju ke Kepatihan untuk mencari Putri Anggraini. Ia tidak sengaja bertemu dengan Patih Kudawarsa. Patih Kudawarsa yang melihat Raden Inu Kertopati langsung buru-buru menghampirinya. Raden Inu Kertopati, apakah kau tadi melihat Anggraini dan Brajanata lewat sini? Tidak, Paman. Memangnya ada apa? Anggraini diajak Brajanata menemui Raja Jenggala. Katanya, mau membicarakan soal kalian berdua. Ayahanda tidak tahu soal apapun tentang Anggraini. Baik, Karena aku tidak memberitahunya soal ini, Paman. baiklah. Biar Paman ke sebelah sana dan Raden ke sebelah sini untuk mencari mereka berdua. Raden Inu Kertopati dengan paniknya mencari kesana kemari, bahkan sampai ke pinggiran sungai. Ia sungguh takut bahwa yang dilihatnya sekilas tadi akan menjadi kenyataan. Brajanata di tengah jalan memang sengaja mengambil jalan yang berbeda dengan biasanya, agar Patih Kudawarsa tidak mengikuti mereka berdua dan Brajanata bisa membunuh Putri Anggraini tanpa diketahui oleh siapapun. Saat sampai di pinggir jurang, Brajanata menghentikan langkahnya dan memberitahu Putri Anggraini maksud yang sebenarnya. Maafkan aku, Tuan Putri Anggraini. Sebenarnya, aku diperintahkan Raja Cengkala untuk membunuhmu karena kau telah menghalangi perjodohan antara Raden Inu Kertopati dan Putri Sekartaji. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan, Pangeran Brajanata? Raja Jenggala tidak akan mungkin menyuruhmu untuk melakukan itu. Aku tidak berdaya, Tuan Putri. Maafkan aku. Tadinya, Brajanata akan mendorong Putri Anggraini, tetapi tindakannya dihentikan oleh teriakan Raden Inu Kertopati yang ternyata mendengar percakapan Brajanata dan Putri Anggraini sedari awal. Hentikan, saudara Brajanata. Cukup jangan mendekati Putri Anggraini. Anggraini, kemarilah. Loh, Raden Inu Kertopati. Inu Kertopati, saudaraku. Maafkan aku. Tapi, ini adalah perintah ayahanda. Aku tidak bisa menolaknya. Kalau begitu, sebelum kau menyentuh Anggraini, langkahi mayatku terlebih dahulu. Terjadilah perkelahian antara kedua bersaudara itu. Mereka saling menghunuskan keris satu sama lain. Anggraini ketakutan. Dan di sisi lain, dia merasa sedih melihat pertarungan kedua bersaudara. Dan juga sedih lantaran dirinya yang menjadi penghalang perjodohan Raden Inu Kertopati dan Dewi Sekartaji. Kenapa kau melakukan ini, saudara Brajanata?
Kenapa ayahanda menyuruhmu untuk membunuh Anggraini istriku? Karena Putri Anggraini telah menjadi penghalang perjodohanmu dengan Putri Sekartaji. Tidak, aku tidak mau menikahi Putri Sekartaji Berjanata. Aku tidak mencintainya. Aku hanya mencintai Putri Anggraini. Lagi pula, aku sudah menerima Anggraini sebagai istriku dengan sepenuh hati. Saudaraku, kau harus memilih menikah dengan Putri Sekartaji atau hidup dengan Dewi Anggraini. Tetapi sebagai gantinya, kau harus angkat kaki dari kerajaan. Tolong sudahi perkelahian ini. Kalian berdua adalah saudara-saudara, walaupun berbeda ibu. Raden Inu Kertopati, jika memang kamu bukan jodohku, aku merelakannya. Tolong berhenti berkelahi. Tidak, Anggraini, aku tidak bisa menerima perjodohan ini. Anggraini segera mengeluarkan keris kecil dari sakunya. Keris itu yang selalu dibawanya kemana-mana untuk berjaga-jaga. Ia berteriak kepada Raden Inu Kertopati dan segera menusukkan keris itu ke perutnya sendiri. Raden Inu Kertopati sangat panik. Sambil menangis, ia menggendong tubuh Anggraini yang mulai dingin ke tabib terdekat. Terlambat, Anggraini telah meninggal karena bunuh diri. Seluruh badan Raden Inu Kertopati lemas. Seketika terduduk. Ia sadar bahwa pada akhirnya ia tidak bisa menghentikan peristiwa yang padahal ia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Anggraini. Tahun agar Raden Inu Kertopati bisa menerima dengan ikhlas perjodohannya dengan Dewi Sekartaji. Seperti kata pepatah, weting tresno jalaran saka kulino. Raden Inu Kertopati perlahan-lahan bisa mencintai Dewi Sekartaji dan sepenuhnya move on dari Putri Anggraini. 15 tahun kemudian, Raden Inu Kertopati dan Dewi Sekartaji hidup bahagia dan mereka telah dikaruniai anak. Sampun wancine panutup adicara gelar wayang beber kang uri-uri budaya luhur. Kula sak rencang matur gunging pangersani bilih wonten lepat laku luput wicara. Wayang beber kang sampun dados tradisi dhateng sekolah kawula. Mugia tansah dados budaya kang luhur adigung adiguna tumrap bangsa lan negara. Sampun wancine kula pamit kalih sak rencang. Rahayu 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 kang dumadi